Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Baik, kita lanjutkan pengajian kita. Kitab Tayammum. Kita masuk pada kitab yang baru. Alhamdulillah. Kita sudah selamat dari kitab haid dan nifas. Dan itu penting bagi kita, dan sekarang kita masuk pada kitab Tayammum. Al-Imam Al-Bukhari Abu Abdullah rahimahullahu taala berkata, Bismillahirrahmanirrahim, Kitab Tayammum. Qaulullah taala, firman Allah Subhanahu wa taala, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 6. Dan jika kalian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Usapkanlah wajah kalian dan tangan kalian. Ayat ini adalah potongan dari surat Al-Maidah dalam ayat 6 yang dikenal dengan ayatul wudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wa in kuntum junuban fatahharu. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal gha'id aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Yang artinya, wahai orang beriman, jika kalian hendak salat maka berwudulah ya. Setelah Allah sebutkan tentang tata cara wudu, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya, jika kalian ternyata sedang safar atau sakit, ya, atau buang air besar atau menggauli istri, falam tajidu ma'an, kalian tidak mendapati air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik, usapkanlah wajah kalian dan tangan kalian. Dalam Al-Qur'an ada dua ayat tayamum, di antaranya dalam surat An-Nisa, ya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Ayat tersebut, di situ Allah, setelah itu Allah menyebut tentang tayamum. Kemudian dalam surat Al-Maidah ayat 6 bergandengan dengan permasalahan wudu. Di awal ayat Allah sebutkan wudu, di akhir ayat Allah sebutkan tentang tayamum. Adapun sebab nuzul turun ayat ini, maka dijelaskan oleh Imam Al-Bukhari dalam hadisnya. Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Abdurrahman bin Al-Qasim an abihi an Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qalat, dari Aisyah radhiyallahu taala anhu, ya, beliau berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'dhi asfarihi. Kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian safar beliau. Hatta idza kunna bil baida aw bidatil jaish. Sampai tatkala kami tiba di suatu daerah namanya Al-Baida. Al-Baida itu daerah atau disebut juga dengan dekat situ ada Zatul Jaish, yaitu daerah setelah Miqat. Kalau kita pergi dari Madinah mau umrah, mau ke Mekah, maka kita melewati Miqat. Setelah Miqat kita berjalan lagi, maka kita akan melewati suatu daerah namanya Al-Baida. Itu daerah setelah Miqat, setelah Dzulhulaifah. Tapi ini dalam kondisi Nabi dan para sahabat hendak pulang menuju kota Madinah dari sebuah peperangan. Tatkala sudah mau sampai di kota Madinah, inqata'a iqdun li, ternyata kalungku putus. Fa aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala iltimasihi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menghentikan pasukan untuk mencari kalung tersebut. Wa aqama an-nasu ma'ahu, dan akhirnya orang-orang juga ikut cari kalung, ya, membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi cari kalung dan para sahabat juga ikut cari apa? Kalung. Karena apa yang menyibukkan Nabi juga menyibukkan mereka. Walaisu alama, dan mereka tidak berhenti di suatu tempat yang ada sumber airnya. Dalam riwayat yang lain, walaisa ma'ahumma, dan mereka juga tidak bawa air yang bisa digunakan untuk berwudu atau untuk mandi. Dan disebut dalam riwayat sampai pagi hari mereka mencari kalung tersebut dan tidak dapat sampai subuh. Fa'atan nasu ila Abi Bakrin As-Siddiq. Akhirnya orang-orang mendatangi Abu Bakar As-Siddiq, bapaknya Aisyah. Rupanya dalam rombongan tersebut ada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Faqalu,
mereka protes kepada Abu Bakar. Kata mereka, "Ala tara ma sana'at Aisyah?" Tidakkah kau lihat apa yang telah dilakukan putrimu Aisyah? Aqamat bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia menghentikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan harusnya sudah sampai Madinah, harus berhenti gara-gara kalungnya apa? Putus. Wan nas, dan juga menghentikan orang-orang. Nabi dihentikan, orang-orang juga dihentikan. Walaisu alama, dan mereka sedang tidak berada di tempat yang ada air. Walaisa ma'ahuma, dan mereka juga tidak membawa air untuk wudu dan juga untuk mandi. Faja'a Abu Bakrin wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadhi'un ra'sahu ala fakhidhi qad nama. Maka Abu Bakar pun datang kepadaku, kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah SAW sedang tidur dengan meletakkan kepalanya di paha Aisyah. Rasulullah SAW meletakkan kepalanya di paha Aisyah dan dia sedang tidur. Faqala, maka Abu Bakar pun marah kepada Aisyah dengan berkata, "Habasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wan nas." Wahai Aisyah, engkau telah menghalangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga engkau telah menghalangi orang-orang. Walaisu alama walaisa ma'ahuma. Sementara mereka berhenti di tempat yang tidak ada sumber airnya dan mereka juga tidak sedang membawa air. Qalat Aisyah, Aisyah berkata, "Fa'ata bani Abu Bakrin." Maka Abu Bakar pun mencelaku. Ya, ngomel istilahnya. Abu Bakar ngomel kepada siapa? Aisyah. Karena semuanya gara-gara kalung Aisyah. Wa qala ma syaa Allah an yaqul, dan dia mengucapkan kata-kata yang Allah kehendaki apa yang dia katakan. Artinya banyak, tapi Aisyah tidak menyebutkan seluruhnya. Wa ja'ala yat'ununi bi yadihi fi khasirati, maka dia pun memukulkan tangannya di pinggangku. Jengkel. Fala yamna'uni min at-taharruk illa makanu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku ingin bergerak karena mungkin rasa sakit, tapi aku tidak bergerak. Kenapa? Rasulullah SAW sedang tidur di pahaku. Kata Aisyah radhiyallahu anha. Illa makanu Rasulullah SAW ala fakhidhi, karena Rasulullah SAW sedang tidur di atas pahaku. Faqama Rasulullah SAW hina asbaha ala ghairi ma, dan Nabi SAW bangun di pagi hari dalam kondisi tidak ada air, artinya tidak dalam kondisi berwudu. Orang-orang sudah bingung, ya. Bagaimana? Mau salat enggak ada apa? Air. Mau wudu enggak ada air, mereka juga tidak bawa air untuk wudu dan untuk mandi. Kalau ada yang junub repot. Fa anzalallahu ayat at-tayammum, maka Allah pun menurunkan ayat tentang tayammum. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Ya, jika kalian tidak mendapati air, ya maka bertayamumlah dengan tanah yang baik, yang suci, dan usapkanlah wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Fatayammamu, akhirnya orang-orang pun bertayamum. Faqala Usaid bin Hudzair, Usaid bin Hudzair berkata, dan disebut dalam riwayat yang lain, Usaid bin Hudzair inilah yang memimpin orang-orang untuk mencari kalung tersebut. Cari semalam suntuk enggak dapat kalung tersebut. Akhirnya Usaid bin Al-Hudzair radhiyallahu anhu datang kepada Abu Bakar dengan berkata, atau kepada Aisyah, "Ma hiya bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakar." Ini bukan pertama kali berkah kalian wahai keluarga Abu Bakar. Artinya keluarga Abu Bakar selalu membawa berkah. Artinya gara-gara kalung hilang akhirnya turun ayat tayammum. Seandainya kalungnya tidak hilang, tidak ada ayat tayammum. Ini berkah berarti. Qalat, kata Aisyah radhiyallahu anha, "Faba'athna al-ba'ira alladhi kuntu alaihi." Maka kami pun membangkitkan onta yang aku berada di atasnya. Fa asabnal iqda tahtahu, ternyata kalung berada di bawah onta tersebut. Itulah sebabnya mereka cari-cari enggak dapat, ya. Ontanya pun tidak lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, inilah hadis yang panjang tentang sebab turun ayat tayammum, dan kita akan membicarakan fikih yang terdapat dalam hadis ini dan faedah-faedah yang dapat dalam hadis ini. Yang pertama, tayammum dalam bahasa Arab artinya al-qasdu, yaitu bermaksud. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabatum wa mimma akhrajna lakum minal ardi wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, sedekahkanlah, infakkanlah dari harta yang baik yang kalian usahakan, ya, dan dari hasil bumi yang kami keluarkan buat kalian yang baik-baik. Wala tayammamul khabitha,
dan jangan kalian menyengaja bermaksud mencari yang buruk untuk kalian sedekahkan. Minhu walastum, dan sementara kalian tidaklah mau mengambil seandainya kalian yang dikasih, illa antuk midhufi, kecuali kalian sambil menundukkan pandangan kalian. Artinya kalau itu kalian diberikan untuk kalian, kalian tidak mau, maka jangan kalian bersedekah dengan barang-barang yang kurang baik. Wa'lamu, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya dan Maha terpuji. Di sini wala tayammamul khabitha minhu. Jangan kalian memilih harta yang buruk. Jadi tayammum artinya bermaksud. Bermaksud. Artinya dalam kaitannya dengan pembahasan kita itu bermaksud mencari tanah yang suci untuk dijadikan alat untuk bersuci sebagai pengganti wudu atau sebagai pengganti mandi junub. Itu makna tayammum secara bahasa. Ya. Oleh karenanya sebagian ulama berpendapat bahwasanya tayammum harus ada maksud untuk mencari debu. Tidak cukup misalnya ada angin berhembus, kemudian ada debu-debu di angin tersebut, cuma dia bikin saja. Bismillah, selesai. Beda kata para ulama dengan hujan. Kalau seorang mandi junub, hujan menghujaninya, dia cukup berniat mandi junub, selesai. Ya. Mandi junub dengan diguyuri oleh hujan, karena kita katakan mandi ghusl dengan ghusl itu adalah dengan aliran air yang mengalir pada tubuh. Jadi kalau hujan mengenai seseorang kemudian dia berniat mandi junub, badannya sudah diguyuri dengan air seluruhnya, maka mandi sah mandi junubnya. Adapun kalau ada debu berterbangan kemudian dia diam di situ saja, tidak melakukan kegiatan, maka tidak sah menurut pendapat sebagian ulama. Tetapi menurut Ibnu Hajar sah. Ibnu Hajar enggak ada masalah. Kalau misalnya seorang pergi ke suatu tempat, ya, kemudian dia mau cari debu, tahu-tahu debu berterbangan. Ya sudah, selesai. Kan pasti kena wajah, kena apa? Tangan. Bismillah, niat tayammum, selesai. Tanpa harus begini-begini lagi, enggak perlu. Karena debu sudah mengenai apa? Wajah dan tangannya. Ini pendapat Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Baik, kita ulangi hadis yang kita bahas tadi, ya. Jadi pertama Aisyah bercerita, kami keluar bersama Nabi SAW dalam sebagian safarnya, dan kebiasaan Nabi SAW kalau bersafar beliau membawa istrinya. Oleh karenanya sunnah dalam safar adalah bawa istri. Ya, tapi satu aja yang dibawa, ya. Makanya Nabi SAW kalau safar beliau bikin undian bagi istrinya yang keluar namanya ikut Nabi SAW apa? Bersafar. Kebetulan kali itu yang keluar namanya siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi ikhwan, paling enak safar sama istri. Ya. Dengan adanya istri kita lebih terjaga. Dengan adanya istri bisa bantu mengurusin kita, ya, menyiapkan pakaian dan yang lainnya, ya. Ya, namun terkadang kita sulit safar sama istri karena enggak punya uang, itu masalahnya. Kalau kita punya biaya sih senang-senang aja safar sama istri. Namun terkadang kita enggak bisa, bukan karena apa-apa, ya, tapi karena tidak ada biaya. Tapi kalau kita niatkan untuk menjalankan sunnah Nabi SAW, safar dengan istri, maka kita berpahala. Karena ini sunnah Nabi SAW bersafar dengan istri. Makanya aneh kalau ada orang hobi safar tanpa istri, ya. Dia menyelisih sunnah Nabi SAW. Ya mungkin istrinya terlalu cerewet, tukang ngomel, itu lain cerita. Tapi asalnya seorang bersafar dengan istrinya, berjalan ngobrol dengan istrinya, teman bercerita dengan istrinya, yang bisa ngurusin dia dan yang lainnya. Maka kebiasaan Nabi SAW adalah bersafar dengan istrinya. Dan disebutkan ini Rasulullah SAW pulang dari sebuah peperangan. Peperangan apakah tersebut? Maka khilaf di kalangan para ulama. Dan pendapat yang benar bahwasanya Aisyah kehilangan kalungnya 2 kali. Yang pertama dalam Ghazwat Al-Muraisi, ya, atau Banil Mustaliq, ya. Yang kedua dalam kasus ini. Ada khilaf dengan para ulama tentang apakah ini kasus 1 atau 2 kasus. Zahirnya bahwa ini dua kasus. Datang dalam sebagian riwayat menjelaskan bahwasanya 2 kali Aisyah kehilangan kalung. Adapun yang pertama yang menyebabkan peristiwa besar namanya haditsatul ifk. Tatkala Aisyah dituduh berzina bersama Sofwan bin Mu'attal As-Sulami. Tatkala Aisyah pulang bersama Nabi dari sebuah peperangan, kemudian kalung Aisyah hilang, maka Aisyah pun turun dari keranda yang ada di atas ontanya, kemudian dia pun cari kalungnya dan tidak balik-balik, tertahan karena belum mendapatkan kalungnya. Akhirnya dapat kalungnya, waktu dia balik ternyata pasukan sudah berjalan. Kenapa? Orang-orang yang mengangkat keranda Aisyah menyangka Aisyah sudah balik. Karena Aisyah tubuhnya ringan,
Wa kunnan nisa khifafan. Kata Aisyah, kami dulu wanita kurus-kurus. Sehingga antara Aisyah ada di atas keranda atau tidak, beratnya mirip-mirip. Sehingga para petugas yang mengangkat keranda di atas onta tidak merasa, mereka menduga Aisyah sudah berada dalam keranda, padahal tidak ada. Akhirnya mereka pergi, Aisyah tertahan. Akhirnya Aisyah radhiyallahu anha ditemukan oleh sahabat yang memang tugasnya mencari barang-barang yang ketinggalan, namanya Sufyan bin Mu'attal As-Sulami radhiyallahu anhu. Kemudian mereka berdua jalan masuk kota Madinah. Akhirnya Aisyah dituduh berzina oleh orang-orang munafik dan diikuti oleh sebagian sahabat yang terprovokasi dengan tuduhan tersebut. Maka turunlah ayat-ayat dalam surat An-Nur sekitar 10 sampai 15 ayat membela Aisyah radhiyallahu taala anha, peristiwa sangat besar yang dikenal dengan haditsatul ifk, yaitu peristiwa dusta besar yang dipropagandakan oleh orang-orang munafik. Maka Aisyah belajar, sekarang kalungnya hilang lagi. Ya, kalau kalung hilang lagi jangan cari lagi, nanti hilang lagi. Kalau cari kalungnya lagi, nanti kejadian seperti semula yang pertama. Maka kali ini biasanya harusnya Aisyah cari sendiri, kali ini tidak, dia lapor kepada suaminya. Ya, wahai suamiku, kalungku hilang. Subhanallah. Kalung tersebut disebutkan dalam riwayat harganya sekitar 12 dirham. 12 dirham itu sekitar 1 dinar. 1 dinar sekitar 4/4 gram emas. Kalau dikonversi untuk emas zaman sekarang, ya, sekitar 4/4 gram emas. Nabi SAW kemudian cari sendiri kalung tersebut. Malam-malam Nabi cari. Kata para ulama, karena sayangnya Nabi kepada siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian para sahabat juga nyari, dipimpin oleh Usaid bin Hudzair radhiyallahu taala anhu. Maka mereka pun cari. Cari sana, cari sini, keliling sana, keliling sini, mungkin pakai obor, pakai apa, pakai cari-cari, enggak dapat. Ya, subhanallah. Masa Nabi enggak tahu ada kalungnya di mana? Kalau ada kiai mungkin ketahuan. Ada sebagian kiai seperti itu, katanya ngaku tahu di mana barang hilang, ya. Akhirnya mereka nyari-nyari, ya. Nabi nyari enggak dapat, para sahabat Abu Bakar nyari enggak dapat, ya. Orang-orang mulai gelisah karena mereka sebentar lagi sampai, enggak sampai-sampai. Dari Al-Baida menuju ke Madinah, ya mungkin sekitar 10 kilo atau belasan kilo, ya, sudah dekat lagi. Tertunda gara-gara itu semua. Akhirnya mereka nongkrong di situ dan mereka nongkrong di tempat yang tidak ada sumber air. Mereka berharap mendapatkan kalung tersebut. Cari semalam suntuk, akhirnya orang-orang mulai gelisah karena mereka tahu sebentar lagi akan tiba waktu subuh, harus salat dan butuh untuk wudu atau mandi junub bagi orang yang dalam kondisi junub sementara air tidak ada. Mulailah mereka gerundel kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ya. Protes kepada bapaknya Aisyah. Mau protes kepada Nabi gimana? Nabi yang suruh cari kalung. Tapi maksud saya bagaimana perhatian Rasulullah SAW kepada apa? Istrinya, ya. Sampai pasukan perang suruh berhenti untuk nyari apa? Kalung istrinya. Mau repot bukan urusan Nabi SAW. Pokoknya kalung istri saya harus dicari, ya. Nabi cari dan Nabi juga cari, para sahabat juga nyari. Akhirnya mereka lapor kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu dan mereka berkata, "Ala tara ma sana'at Aisyah? Tidakkah kau lihat wahai Abu Bakar, putrimu bikin apa? Lihat." Orang-orang semua tertahan. Bentar lagi subuh, mana air? Ya, ada air kata para ulama, mungkin mereka punya air tapi air untuk minum, untuk masak. Adapun untuk wudu, untuk mandi butuh air yang banyak, tidak ada air. Terus sebentar lagi subuh. Akhirnya Abu Bakar terprovokasi oleh para sahabat radhiyallahu anhu, maka dia pun datang kepada Aisyah dan marah kepada Aisyah, ngomel. Ya, apa yang kau lakukan wahai putriku? Ya. Sampai kata para ulama, waktu Aisyah bercerita tentang ini, ya, karena Abu Bakar mukul ya pukul ringan ke pinggang Aisyah radhiyallahu taala anha. Sampai Aisyah waktu bercerita kepada kita, dia tidak mengatakan maka ayahku pun mencelaku, tapi dia bilang maka Abu Bakar pun mencelaku. Paham? Berarti cerita ini Abu Bakar, ini enggak bilang lagi bapakku tapi apa? Abu Bakar mencelaku. Dan dia ngomong apa yang Allah Masya Allah itu ngomong banyak gitu loh. Ngomong kepada saya banyak. Sampai dia pun mukulku, ya. Karena gimana rasanya seorang bapak, anaknya bikin masalah, semua orang tertahan gara-gara anak dia. Ya. Sementara mau bilang Nabi enggak bisa. Nabi yang suruh cari kalung mau diapain?
Dan Nabi lagi tidur. Siapa yang jadi korban untuk dilaporin? Ya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ini dalil bahwasanya boleh terkadang orang tua ya ikut campur dalam urusan putrinya meskipun ada suaminya kalau memang itu ada maslahat. Kalau memang ada maslahat. Bukan hukum asal. Hukum asalnya masing-masing punya privasi. Tetapi terkadang orang tua boleh menasihati anaknya langsung, putrinya langsung meskipun di hadapan suaminya. Dan itu dilakukan Abu Bakar kepada putrinya Aisyah. Akhirnya waktu Aisyah dipukul atau mungkin diapain ya mungkin semacam dicubit atau dipukul, maka Aisyah pun sakit tapi dia tidak bisa bergerak karena Nabi sedang tidur di pahanya, maka dia bersabar. Kata para ulama yang dalil terkadang dalam beramal soleh kita bersabar, misalnya seorang dalam kondisi salat dia sedang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian misalnya ada sesuatu yang mengganggunya, dia bersabar ya. Jangan banyak gerak ya, usahakan dia bisa bersabar kecuali memang sangat mengganggu. Tapi hukum asalnya dia berusaha bersabar agar dia tetap tenang, tumakninah dalam salatnya. Kemudian akhirnya di pagi hari turunlah ayat tayammum. Ini adalah keberkahan. Rupanya gara-gara kalung Aisyah hilang, maka turunlah ayat tayammum dan ini menyenangkan para sahabat. Oleh karenanya Usaid bin Hudzair kemudian datang memuji Aisyah radhiyallahu taala anha dan juga memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dengan berkata, "Ma hiya bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakar." Ini bukan keberkahan kalian yang pertama kali wahai keluarga Abu Bakar. Dalam riwayat yang lain kata Usaid bin Hudzair, "Fa wallahi ma nazala biki min amrin takrahinahu illa ja'alallahu lil muslimina fihi khairan." Kata Usaid bin Hudzair, "Demi Allah, tidaklah menimpamu suatu perkara yang kau tidak suka wahai Aisyah, kecuali Allah jadikan di balik perkara tersebut kebaikan bagi kaum muslimin." Kalung hilang ya tidak menyenangkan, apalagi merepotkan orang banyak ya. Aisyah juga gelisah, tapi ya itu kemauan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tugas dia hanya ngelapor suaminya. "Sayangku, kalung hilang." Selesai. Suaminya yang ngurus. Tapi dia juga enggak enak ya sampai bapaknya marah semuanya. Ini perkara yang dia tidak sukai. Tetapi ternyata di balik perkara yang tidak disukai tersebut ada hikmah turun ayat tayammum. Sama seperti waktu Aisyah radhiyallahu anha dituduh berzina, perkara yang dia tidak sukai. Sampai tidak makan, tidak minum sampai berhari-hari, nangis tidak berhenti. Ternyata turun ayat-ayat membongkar orang-orang munafik dan membela Aisyah radhiyallahu taala anha, keberkahan bagi keluarga Abu Bakar di antaranya Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian juga ya ini dalil bahwasanya kata sebagian ulama boleh seorang tatkala sedang safar maka dia tidak salat malam karena tidak disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur sampai apa? Pagi. Dan kata mereka ini dalil bahwasanya seorang kalau dalam safar dalam kondisi lelah boleh tidak salat malam dan dia tetap dapat pahala salat malam karena dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza maridal 'abdu aw safar kutiba ma kana ya'malu minhu muqiman sahihan." Jika seorang hamba sakit atau sedang bersafar, tetap dicatat baginya pahala amalan soleh yang biasa dia kerjakan waktu dia dalam kondisi sehat, dalam kondisi tidak bersafar. Ini adalah kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda dalam kondisi tidak safar, selalu salat malam, selalu salat duha, selalu salat rawatib, maka suatu hari Anda safar, Anda tidak rawatib, tidak salat duha karena banyak kesibukan, bahkan tidak salat malam, tetap dicatat sebagai salat malam. Pahala terus mengalir, argo pahala tetap berjalan ya. Maka saya sering sampaikan, wahai antum para ikhwan, para pemuda sekalian, mumpung masih muda, mumpung masih jomblo ya, banyak kerjakan amal soleh. Ya, kata para ulama, seandainya seorang di masa tua dia sudah tidak biasa lagi banyak salat malam, sudah tidak biasa lagi sering iktikaf seperti waktu di masa mudanya karena harus dituntut dengan banyak pekerjaan, dia tidak bisa lagi menghatamkan Quran dalam beberapa bulan misalnya karena dituntut dengan banyak pekerjaan, ngurus anak-anak, ngurus istri dan yang lainnya, maka kebiasaan dia tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidaklah menghalangi dia untuk melakukan itu semua kecuali uzur syar'i. Kecuali uzur apa? Syar'i. Maka kalau di masa muda dia selalu melakukan hal-hal yang baik, di masa tua nanti kalau dia tidak mampu,
maka tetap argo pahalanya mengalir sesuai dengan kebiasaan dia di masa muda. Dan ini adalah kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini juga dalil bahwasanya Nabi SAW tidak tahu ilmu gaib. Jangankan masa depan. Bahkan tentang masa sekarang saja Nabi tidak tahu apa yang terjadi di sana, di sini Nabi tidak tahu. Waktu Nabi SAW dalam peristiwa hadithatul ifk, Nabi sudah sampai di Madinah. Nabi tidak tahu apa yang terjadi antara Aisyah dengan Sofwan bin Mu'attal as-Sulami. Sehingga waktu Aisyah dituduh berzina, Nabi tidak bisa membela Aisyah. Karena Nabi tidak mengatakan, saya tahu istriku tidak melakukan apa-apa. Nabi tidak bisa mengatakan demikian. Kenapa? Karena Allah tidak memberitahukan kepada Nabi. Nabi tidak tahu perkara yang gaib sementara dia masih hidup. Jangankan saya katakan masa depan, yang terjadi di zaman Nabi, di daerah yang jauh, Nabi tidak tahu apa yang terjadi. Sehingga hampir sebulan baru Allah turunkan ayat, baru Nabi tahu bahwa istrinya tidak melakukan apa-apa suci dari tuduhan orang-orang munafik. Tapi selama itu Nabi tidak tahu. Dan Nabi juga tidak, tunggu sebentar, saya panggil jin-jin dulu ya. Jin-jin sini. Ada yang lihat istriku ngapain waktu kami sudah ke Madinah? Nabi tidak pamer dengan pasukan jin, ya tidak. Nabi tidak tahu, sudah tidak tahu ilmu gaib, karena itu gaib bagi Nabi SAW. Jangankan yang ada dari jauh Nabi, yang di dekat Nabi, kalung hilang Nabi tidak tahu. Jangan antum rajin solat 5 waktu, terus uang antum hilang, antum cari-cari. Waduh, saya ini kan wali, masa saya enggak tahu? Ya, jangan ente, Nabi tidak tahu kalung istrinya hilang. Sampai merepotkan banyak orang. Ya, sampai Abu Bakar marah sama Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Nabi SAW tidak tahu ilmu gaib. Dan saya katakan ontanya pun tidak ngomong sama Nabi SAW. Tidak seperti perkataan sebagian orang yang mengaku-ngaku tahu ilmu gaib. Bahkan ada sebagian orang, alhamdulillah dia dulu belajar di sufi yang ekstrim. Kemudian dia jadi mahasiswa di Madinah, dia sempat ngobrol sama saya. Saya dulu Ustaz, kalau saya kemana-mana, saya selalu merasa dilihat oleh guru saya. Jadi saya takut, mau ini takut, mau anu takut, saya jadi rajin. Saya merasa guru saya melihat saya terus. Kayaknya CCTV ada. Jadi dia merasa gurunya melihat dia terus. Ini tidak benar, ini syirik. Seakan-akan gurunya maha mengetahui. Al-Basir yang maha melihat. Ya. Nabi SAW tidak tahu apa yang terjadi. Kalau ternyata gurunya tahu, berarti pakai jin. Nabi SAW tidak panggil jin untuk membantu Nabi SAW. Ya. Hati-hati ya dengan khurafat-khurafat yang tersebar di sebagian masyarakat. Maka ternyata ya terkadang apa yang kita benci ada kebaikan di balik apa yang kita benci tersebut. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian benci sesuatu ternyata baik bagi kalian, seperti yang dialami oleh para sahabat, dialami oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Ternyata di balik peristiwa yang dia alami tersebut ternyata ada turun keberkahan, yaitu ayat tayammum, dan bermanfaat bagi kita juga semuanya. Alhamdulillah dengan sebab kalung tersebut hilang sampai sekarang kita bisa melaksanakan syariat tayammum. Betapa sering kita tayammum. Ya, betapa sering kita tayammum dalam perjalanan, ternyata tiba waktu salat dan yang lainnya maka kita tayammum. Oleh karenanya ini juga kata para ulama dalil bahwasanya di antara syarat-syarat salat yang paling utama adalah waktu. Ya. Kalau seorang salat kemudian waktunya dia sudah tiba waktu salat, kemudian waktunya mau habis sementara dia belum dapat air, maka hendaknya dia bertayamum dan dia salat di waktu tersebut. Jangan sampai dia mengatakan ada air depan, ternyata dia pergi ke sana waktu salat sudah lewat. Maka hendaknya dia segera bertayamum kemudian dia melaksanakan salat meskipun dengan tayamum. Tapi hadis yang kedua, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu berkata, ini juga dalil tadi hadis tadi bahwasanya kata Imam Ibnu Hajar, jawazu safar bin nisa wa ittikhadhuhunna al-huliyya tajammulan li azwajihinna. Boleh seorang bersafar dengan istrinya dan istrinya boleh membawa perhiasan, pakai perhiasan untuk berhias di hadapan suaminya, ya. Karena dalam safar terkadang suaminya butuh untuk bersenggama dengan istrinya, maka istrinya tetap berhias untuk suaminya meskipun dalam kondisi safar. Makanya Aisyah tetap memakai apa? Kalung meskipun dalam safar untuk berhias di hadapan suaminya. Hadis berikutnya, qala haddatsana Muhammad bin Sinan, qala haddatsana Hushaim, qala haddatsani Sa'id bin Nadhr, qala akhbarana Hushaim,
Qala akhbarana Sayyar qala haddatsana Yazid al-Faqir qala akhbarana Jabir bin Abdullah dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Aku diberikan 5 keistimewaan yang tidak diberikan kepada seorang nabi pun sebelumku. Nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku ditolong dengan ketakutan yang Allah lemparkan kepada musuh-musuhku sebulan perjalanan. Sebelum aku tiba, sudah sebulan sebelum aku tiba mereka sudah ketakutan. Musuh-musuhku sudah ketakutan. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dan dijadikan bagiku bumi sebagai tempat sujud, tempat salat, wa tahuran dan juga suci dan mensucikan. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakatu salatu falyusalli. Maka siapapun dari umatku, lelaki atau wanita tentunya, yang mendapati waktu salat, maka hendaknya dia salat dimanapun dia berada. Wa uhillat liyal maghanimu, dan aku dihalalkan bagiku ghanimah. Walam tahilla li ahadin qabli, dan tidak dihalalkan bagi nabi seorang nabi pun sebelumku. Wa utitu syafa'ata, dan aku diberikan syafaat. Wa kana an-nabiyyu ba'atsu ila qaumi khassatan, dahulu nabi-nabi sebelumnya diutus kepada kaumnya secara khusus. Wa bu'itsu ila nasi 'amatan, adapun aku diutus untuk seluruh manusia. Ini di antara 5 keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah ini. Yang pertama, Nabi ditolong dengan rasa takut yang dilemparkan oleh Allah kepada hati-hati musuhnya, bahkan sebulan sebelum Nabi sampai dalam perjalanan, belum sampai ke tempat musuh, mereka sudah ketakutan. Kemudian yang kedua, tanah dijadikan tempat salat dimanapun, dan juga tanah tersebut bisa untuk suci dan mensucikan, yaitu untuk tayammum. Kemudian yang ketiga, ghanimah dihalalkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dihalalkan bagi umat-umat sebelumnya. Yang keempat, Nabi diberikan syafaat. Dan yang kelima, para nabi dahulu diutus untuk kaumnya saja, adapun Nabi diutus untuk seluruh umat manusia. Baik. Di sini Nabi mengatakan 5. Ternyata dalam hadis-hadis yang lain Nabi tambah lagi. Ya, Ibnu Hajar menyebutkan ada belasan, bahkan ada sebagian ulama yang menyebutkan sampai puluhan. Mereka mentatabbuk, memeriksa seluruh hadis-hadis yang bercerita tentang keistimewaan Nabi yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya, alaihim assalatu wassalam, ya. Sampai pada bilangan belasan, sampai bahkan dengan ulama sampai puluhan. Nanti di akhir pembahasan kita akan nukilkan beberapa hadis yang dikumpulkan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala, bahwasanya keistimewaan Nabi tidak terbatas pada 5 ini saja. Baik, kita bahas yang pertama. Hadis tentang Nabi diberikan keistimewaan diriwayatkan oleh banyak sahabat, di antaranya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, dari Amr bin Syu'aib an Nabi an jaddihi radhiyallahu taala anhu. Semuanya diriwayatkan di antaranya oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dengan sanad-sanad yang hasan. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku diberikan ru'ab, rasa takut yang dilemparkan kepada musuh-musuhku sebulan sebelum aku menyerang mereka. Dan ini keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai dalam perang Tabuk, ya. Dalam perang Tabuk, ya. Sebelumnya waktu Nabi mengutus para sahabat yang dipimpin oleh 3 umara, ya. Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Talib, kemudian Abdullah bin Rawaha, kemudian semuanya meninggal. Kemudian bendera peperangan dipegang oleh Khalid bin Walid dalam perang namanya Ghazwah Mu'tah pada tahun sekitar 8 Hijriah, di mana pasukan kaum muslimin 3.000 dan musuhnya 200.000 orang-orang Romawi. Namun akhirnya dalam peristiwa perang yang sangat hebat, akhirnya kaum muslimin bisa menyelamatkan diri mereka. Artinya 3.000 lawan 200.000, 1 banding 70, ya. Dan ternyata kaum muslimin tidak dikatakan kalah. Bahkan kaum musyrikin tidak berani mengejar kaum muslimin dengan taktik strategi yang dibawakan oleh Khalid bin Walid. Setelah itu Nabi datang lagi ke Tabuk, tempat orang-orang Romawi, dengan bawa pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal jumlah pasukan mereka ratusan ribu. Tapi mereka tidak muncul. Menunjukkan rasa takut yang ada pada dada mereka. Ya, padahal pasukan kaum muslimin tidak banyak. Tetapi belum sampai di sana mereka sudah ketakutan. Ini di antara keistimewaan yang kata Nabi, aku ditolong oleh Allah dengan ini. Rasa takut dan
rasa takut tersebut berpengaruh dalam kemenangan atau kekalahan dalam peperangan. Ya. Kemudian yang kedua, yaitu telah dijadikan bagiku seluruh bumi ini sebagai masjid. Masjid maksudnya sebagai tempat sujud, tempat solat. Masjid bukan berarti masjid, tapi tempat sujud. Boleh orang solat dimanapun di atas muka bumi ini, kecuali ada dalil yang melarang. Seperti kata Nabi SAW, seluruh bumi adalah tempat sujud kecuali illal maqbar wal hammam, kecuali kuburan dan areal mandi. Ya. Kuburan, selama kalau kita sudah masuk dalam areal kuburan dipagarin, tidak boleh solat di situ. Karena Nabi melarang. Meskipun bukan tidak ada kuburannya di situ, yang selama masih dalam areal kuburan, maka dilarang untuk solat di situ kecuali solat jenazah. Kecuali solat jenazah, karena di situ solat tersebut meskipun di hadapan kuburan, namun tidak ada rukuknya dan tidak ada sujudnya. Tetapi solat biasa enggak boleh solat di kuburan. Demikian juga hammam, areal mandi. Ya, meskipun mungkin tidak najis itu, tapi tidak boleh. Nabi melarang. Ya. Kemudian juga ma'atinil ibil. Waktu Rasulullah SAW ditanya, apakah aku solat di kandang kambing? Kata Nabi SAW, silakan solat. Apakah aku solat di kandang onta? Kata Nabi, jangan. Ya. Jadi antara larangan seperti di kandang apa? Kandang onta. Adapun di tempat manapun boleh. Bahkan di jalan kita boleh solat. Ya, terutama hal ini penting bagi orang-orang, misalnya di negara yang hidup di negara kafir, terkadang dia solat di jalan, terkadang dia solat di bandara, terkadang solat di mana, belum tentu ada tempat untuk solat. Maka dimanapun dia solat sah. Berbeda dengan umat-umat terdahulu. Ini keistimewaan umat Muhammad. Umat-umat terdahulu disebutkan oleh para ulama, kalau mereka ingin solat, mereka harus ke kanisa, ke gereja, ke biya, ke sawami', yaitu ke kuil-kuil. Ada tempat solat mereka, tempat ibadah mereka. Mereka tidak solat berhamburan di jalan seperti itu. Ya, tetapi umat Islam dimanapun mereka berada, mereka silakan salat. Ya. Apalagi umat-umat terdahulu hanya terbatas pada kaumnya. Sekarang umat sekarang kalau kita batasi pada tempat, ya, sementara mereka banyak tersebar di negara-negara kafir, yang dimana jumlah masjid sangat terbatas, dimanapun mereka salat tidak jadi masalah. Hukum asalnya segala tempat adalah suci dan boleh untuk salat. Ya. Kecuali ada dalil bahwasanya tempat tersebut najis. Bahkan kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, misalnya kita salat, tempat kita ada najis. Tak mengapa kita solat, yang penting tempat tangan kita, tempat paha kita, tempat kepala kita tidak ada najisnya. Taruhlah kita ternyata sujud, begini ada najis tengah-tengah, kalau memang tidak ada tempat kecuali tempat tersebut, enggak ada masalah. Sampai sebagian ulama berpendapat demikian. Yang penting tempat kita berpijak untuk solat, semuanya apa? Suci. Ya, ini keistimewaan umat Islam. Ya. Bahkan bolehkah solat di gereja? Akan datang dalam Sahih Bukhari. Ya. Boleh selama tidak ada patung-patung dan gambar-gambar. Kalau ada patung dan gambar-gambar maka tidak boleh. Ya, di sebagian daerah, di sebagian negara-negara kafir terkadang menyewa gereja, ya, tapi ditutup-tutupin dulu baru kemudian untuk apa? Untuk salat. Patung-patung harus ditutupi, gambar-gambar harus ditutupi. Karena semua tempat apapun boleh digunakan untuk salat kecuali yang dilarang tadi disebutkan di antaranya apa? Kuburan, hammam, ya, tempat mandi, kemudian tempat kandang onta. Berbeda dengan umat-umat terdahulu harus pada kuilnya. Kemudian di keistimewaannya, bumi ternyata tahur. Tahur. Dalam sebagian riwayat, kata dalam riwayat yang lain, wa ju'ilat turabu li tahuran, dan dijadikan tanah bagiku sebagai tahur. Tahur itu suci dan mensucikan. Di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah bumi seluruhnya suci bisa digunakan untuk tayammum ataukah yang ada tanahnya? Maka mazhab Syafi'iyah sebagaimana yang dipilih oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala, bahwasanya yang boleh digunakan untuk tayammum hanyalah yang ada tanahnya. Ada debunya, ada tanahnya. Adapun pohon yang tidak ada tanahnya enggak bisa dijadikan untuk apa? Tayammum, ya. Karena dalam sebagian riwayat wa ju'ilat turabu li, dijadikan tanah untukku tahuran, suci dan mensucikan. Ini juga dalil bahwasanya tanah tatkala kita gunakan untuk bertayamum, dia sifatnya mensucikan. Tahur artinya suci dan mensucikan. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahuran. Kata Allah, kami turunkan air hujan dari langit, tahur artinya suci dan mensucikan. Dia zatnya suci dan dia mensucikan, bisa menghilangkan hadas, bisa menghilangkan najis. Maka tanah pun demikian. Kalau tidak ada air, maka tanah tahur. Tahur itu suci dan mensucikan. Maka jika orang bertayamum, maka hadasnya hilang. Artinya dia sekali tayamum dia boleh salat beberapa kali selama tidak ada air. Kalau ada air dia wajib pakai
air. Tetapi kalau dia tidak batal, maka sekali tayamum boleh. Untuk berapa kali salat selama tidak batal. Karena tanah tersebut tahur, menghilangkan hadas, dan ini juga masalah khilafiyah. Ya. Mungkin sesuatu kita akan bahas lebih panjang lebar lagi. Kemudian di antara keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa uhillat liyal ghanaim, dan aku dihalalkan ghanimah. Umat-umat sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua model. Ada sebagian nabi yang tidak disyariatkan untuk berjihad. Terutama karena kemampuan mereka tidak ada. Contohnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam tidak diperintahkan oleh Allah untuk memerangi siapa? Firaun. Bahkan disuruh kabur. Kenapa? Dari sisi fisik kemampuan enggak ada. Kekuatan tidak ada, jumlah juga sedikit. Berbeda dengan pasukan Firaun yang jumlahnya sangat banyak disertai dengan kekuatan senjata yang begitu besar. Sehingga Nabi Musa tidak diperintahkan untuk berjihad melawan Firaun. Berbeda tatkala mereka sudah kabur dari Mesir, kemudian mereka ingin masuk Baitul Maqdis, baru Nabi Musa disyariatkan untuk berjihad melawan orang-orang yang ada di Baitul Maqdis. Demikian juga contohnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam diutus oleh Allah di zaman kekuasaan Romawi. Yang Romawi menguasai negara tersebut. Dan pengikut Nabi Isa hanya segelintir orang. Muridnya cuma berapa? Cuma 12 atau belasan orang, sedikit. Tak mungkin Allah menyuruh Nabi Isa untuk berjihad melawan tirani penguasa tatkala itu. Dari sisi kemampuan tidak ada, dan agama adalah agama yang logis, ya. Yang mungkin untuk dikerjakan, menyuruh 12 orang lawan satu negara, ya tidak masuk akal. Oleh karena Nabi Isa tidak pernah diperintahkan oleh Allah untuk apa? Berjihad. Akhirnya dia ditangkap, akhirnya mau disalib, dan akhirnya Allah selamatkan Nabi Isa alaihissalam. Dan ada sebagian umat terdahulu yang diwajibkan untuk berjihad. Ya. Seperti kisah Nabi Yusha bin Nun yang dia pernah berperang, kemudian dalam peperangan mau matahari tenggelam, maka dia berdoa, ya Allah, berhentikan matahari. Akhirnya matahari berhenti dan dia terus berperang sampai mengalahkan musuhnya. Dan itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, bagi para nabi yang berjihad, kemudian mereka mengalahkan orang-orang kafir, mereka dapat harta rampasan perang namanya ghanimah. Kalau zaman dahulu, mereka tidak boleh ngambil ghanimah tersebut. Jadi kalau mereka sudah menang dalam peperangan, ghanimahnya dikumpul. Mereka tunggu sampai ada api yang turun membakar ghanimah tersebut. Kalau seandainya api tidak turun membakar, berarti ada masalah dalam ghanimah tersebut. Mungkin ada yang nyuri, ada yang apa. Subhanallah, zaman-zaman dahulu mukjizat banyak sekali. Bayangkan kumpul ada api turun. Makanya kalau kita baca tentang mukjizat Nabi Musa kepada Bani Israel sangat banyak. Ya, karena mereka sangat ngeyel, ya. Sudah mukjizat begitu banyak, ya. 9 ayatin kami berikan kepada Nabi Musa, 9 mukjizat, tapi mereka tidak juga beriman. Adapun Nabi Muhammad SAW, maka ghanimah boleh diambil. Ghanimah boleh diambil, boleh didistribusi oleh Nabi SAW, dan itu hanya khusus buat Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga kekhususan berikutnya, wa'titus syafa'ah. Aku diberikan kekhususan, diberi syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama khilaf tentang syafaat ini maksudnya apa? Ada yang mengatakan syafaat ini maksudnya syafaat ini yang pasti diterima oleh Allah, enggak mungkin ditolak. Ada yang mengatakan karena para nabi juga mereka beri syafaat. Masing-masing nabi beri apa? Syafaat. Tapi kenapa Allah mengatakan Nabi berkata aku diberi syafaat? Berarti syafaat ini syafaat spesial. Ya, syafaat apa? Spesial. Jangankan para nabi, umat nabi saja bisa memberi syafaat satu dengan antara yang lainnya jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana lagi dengan nabi-nabi sebelumnya? Mereka pasti bisa beri apa? Syafaat. Kalau gitu syafaat yang dimaksud yang merupakan spesialis buat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa syafaat spesial ini? Maka khilaf. Ada yang mengatakan syafaat ini yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan syafaat ini adalah syafaat bagi pelaku dosa besar. Nabi-nabi terdahulu hanya bisa memberi syafaat bagi pelaku dosa kecil. Adapun Nabi Muhammad SAW, beliau berkata, syafaati li ahli kabair min ummati. Syafaatku bagi para pelaku dosa besar dari umatku. Selama mereka, man mata la yusyriku billahi syai'an. Yang meninggal tidak pernah berbuat syirik sama sekali. Ya, kata Nabi, wahya nailatun min ummati man mata wa lam yusyrik billahi syai'a. Syafaatku akan mengenai orang-orang yang meninggal tidak berbuat syirik sama sekali, bahkan para pelaku dosa besar. Ada yang mengatakan ini maksud bahwasanya syafaat ini spesial, maksudnya asyafaatul uzma. Syafaatul uzma sebagaimana kita tahu tatkala di padang mahsyar, hari yang sangat mengerikan, matahari jaraknya 1 mil, keringat bercucuran, kemudian kegaduhan, kekacauan alam semesta, gunung hancur dan yang lainnya, ya. Kemudian mata terbelalak,
kemudian jantung naik ke kerongkongan karena saking ketakutan, ya, rasa panas yang luar biasa yang rasanya 50.000 tahun. Tatkala itu orang-orang tidak mampu menahan beratnya hari-hari tersebut, sehingga mereka akhirnya datang kepada para nabi untuk minta syafaat. Mereka datang kepada Nabi Adam menolak alaihi salatu wassalam. Mereka datang kepada Nabi Nuh juga menolak, i'tizar, menyebutkan kesalahannya. Nabi Ibrahim alaihissalam juga kemudian menolak, menyebut kesalahannya. Nabi Musa alaihissalam juga menolak karena menyebutkan kesalahannya. Saya pernah bersalah. Mereka datang ke Nabi Isa. Nabi Isa tidak menyebutkan kesalahannya. Falam yadhkur lahu dzamban. Dia tidak menyebut kesalahannya. Tapi kemudian dia mengatakan, pergilah kepada Muhammad. Kenapa? Meskipun Nabi Isa tidak punya kesalahan, tapi dia tahu ada yang lebih afdal daripada dia, yang berhak untuk beri syafaat tatkala itu adalah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dimaksud dengan aku diberi syafaat yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Jadi intinya ada khilaf tentang syafaat tersebut, syafaat apakah itu. Kemudian di antara keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa bu'istu ila nasi ammah. Adapun nabi-nabi terdahulu, mereka diutus kepada kaumnya saja. Adapun aku diutus kepada seluruh umat manusia, ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Allah, tidaklah aku utus engkau kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Ya ayuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'an. Wahai manusia sekalian. Kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi berkata, wahai manusia sekalian, sungguhnya aku diutus untuk kalian seluruhnya. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan cuma seluruh manusia, seluruh jin juga Nabi diutus kepada mereka. Baik, azan dulu. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara keistimewaan Nabi diutus kepada seluruh umat manusia dan seluruh umat jin. Ya, tidak terkhususkan hanya kepada bangsa Arab saja. Oleh karena sejak awal ini sudah Nabi isyaratkan, oleh karenanya yang masuk Islam di luar daripada orang Arab. Contohnya Bilal bin Rabah dari Habasyah. Contohnya Salman Al-Farisi dari apa? Persia. Ya. Kemudian Nabi SAW mengirimi surat kepada Raja Heraklius, kepada Raja Persia, kepada Raja Mesir, mengajak mereka masuk Islam, menunjukkan bahwasanya agama Islam ini agama yang internasional, bukan terbatas pada bangsa Arab saja. Berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya, mereka hanya diutus buat kaum mereka sendiri. Timbul pertanyaan, bagaimana dengan Nabi Nuh alaihissalam? Bukankah Nabi Nuh alaihissalam waktu banjir datang menghabisi seluruh manusia di atas muka bumi? Akhirnya dibahas oleh para ulama. Intinya ada yang berpendapat bahwasanya Nabi Nuh diberi waktu untuk berdakwah sampai sekitar 1000 tahun. Tentunya meskipun dia ada di situ, dakwanya sudah kemana-mana. Dan untuk masalah tauhid berlaku kepada seluruhnya. Adapun yang khusus buat kaumnya hanya masalah syariat. Tapi kalau tauhid, seluruh umat manusia harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya mereka semua kufur, maka banjir pun menimpa seluruh bumi tatkala itu. Ini pendapat. Pendapat yang lebih kuat menurut saya bahwasanya umat manusia tatkala cuma sedikit. Makanya dalam hadis disebutkan antara baina Adam wa Nuh asyrat qurun. Antara dalam riwayat antara Nabi Nuh dan Nabi Adam cuma 10 generasi. Nah, generasi itu cuma sekitar ada di kompleksnya Nabi Nuh. Jadi manusia belum tersebar kemana-mana. Baru ada di sekitar situ dan Nabi Nuh diutus kepada kaumnya, jadi tetap Nabi Nuh tidak terbedakan dengan nabi-nabi yang lain. Mereka hanya diutus kepada kaum mereka. Adapun Nabi SAW diutus kepada seluruh umat manusia. Dan konsekuensi dari Nabi diutus kepada seluruh umat manusia, ya, dan juga ditambah Nabi SAW adalah Nabi yang terakhir, berarti konsekuensinya Nabi adalah Nabi yang terakhir dan diutus kepada seluruh umat manusia. Berarti syariat Islam adalah syariat yang cocok untuk segala zaman dan segala tempat. Syariat Islam adalah cocok, bisa dikerjakan di seluruh zaman, seluruh waktu dan di seluruh tempat. Berbeda dengan nabi-nabi terdahulu. Nabi-nabi terdahulu syariat mereka hanya cocok untuk kaumnya. Makanya tatkala datang nabi berikutnya terkadang syariatnya berbeda. Di kullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Masing-masing kalian diberikan syariat tersendiri. Ya, lihat situasi, terkadang perubahan zaman mengalami perubahan syariat. Seperti Nabi Isa alaihissalam memansuhkan beberapa syariat dalam Taurat, ya. Tapi Nabi SAW tatkala menjadi Nabi yang terakhir untuk seluruh umat manusia, mengkonsekuensikan bahwasanya syariat Nabi SAW akan berlaku sampai hari kiamat dan cocok untuk segala zaman dan segala tempat. Bahkan Nabi Isa alaihissalam tatkala turun di akhir zaman juga menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW.
Di penghujung pembahasan hadis ini saya sebutkan beberapa keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam selain daripada 5 tersebut sebagaimana dinukil oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Di antaranya u'titu jawami al-kalim wa khutima bin nabiyyun. Di antaranya yang tambahan yang ke-6 kata Nabi, aku diberikan jawami'ul kalim. Yaitu jawami'ul kalim itu kata-kata yang singkat namun maknanya sangat dalam, dan banyak hadis-hadis Nabi demikian. Ya, sedikit perkataannya kandungannya sangat dalam, dan itu tidak diberikan kepada nabi-nabi terdahulu. Kemudian khutima bin nabiyyun, aku dijadikan penutup para nabi. Kemudian di antaranya juga yang berikutnya waju'ilat sufufuna kasufufil malaikah. Saf-saf kita disyariatkan seperti saf malaikat. Ini isyarat bahwasanya nabi-nabi dahulu mungkin mereka salat kalau berjamaah tidak seperti safnya umat Islam sekarang ini. Karena saf-saf umat Islam tatkala salat seperti safnya malaikat. Kemudian disebutkan juga wa utitu hadhil ayat min akhir suratil Baqarah min kanzin tahtal arsy. Aku diberikan ayat-ayat di akhir surat Al-Baqarah dari perbendaharaan di bawah arsy. Yaitu maksudnya Nabi menyebutkan tentang ayat-ayat terakhir dari surat Al-Baqarah yang di mana Nabi memohon kepada Allah untuk menghilangkan ya la tahmil alaina ya isran kama hamaltul ladzina min qablina, ayat-ayat yang tersebut ya. Ya Allah ampuni kami inna sina au akhtana, kalau kami salah atau kami terlupa, dan Allah mengabulkan seluruhnya. Dan itu tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Oleh karenanya di zaman dahulu ujian mereka sangat berat. Nabi Musa kita tahu bagaimana kalau ada umatnya bersalah waktu mereka menyembah sapi, mereka disuruh untuk saling membunuh. Tobatnya dengan faqtulu anfusakum, bunuhlah diri kalian. Kemudian juga tambahan yang lain ya. Wa ju'ilat ummati khairal umam. Jadikan umatku sebagai umat yang terbaik. Ini juga keistimewaan Nabi. Umat yang terbaik di antara seluruh umat para nabi adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah mengatakan umat terburuk adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena ada seorang salaf berkata, kalau engkau bertanya kepada orang-orang Nasara, siapa umat terbaik? Orang-orang Nasara akan berkata, yang umat terbaik adalah ashabu Isa, sahabat-sahabatnya Nabi Isa. Kalau kau bertanya kepada orang Yahudi, siapa umat terbaik? Mereka akan mengatakan umat terbaik adalah sahabat-sahabat Nabi Musa. Tapi kalau kau tanya kepada Syiah, siapa umat terburuk? Kata mereka umat terburuk sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa summitu Ahmad. Aku juga dinamakan dengan Ahmad. Di antaranya lagi utitu mafatihal ard, aku diberikan kunci-kunci perbendaharaan bumi. Kemudian di antaranya ghufira li ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Aku diampuni dosa-dosaku yang telah lalu dan akan datang. Dan ini hanya keistimewaan Nabi. Tidak ada nabi-nabi diampuni dosa yang akan datang kecuali siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun diampuni dosa masa lalu semua nabi mendapatkan, tetapi diampuni dosa masa lalu dan yang akan datang cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga wa utitul kautsar, aku diberikan al-kautsar. Kemudian di antaranya kata Nabi, kana syaitani kafiran fa'ani Allah alayya fa aslam fa'anani Allahu alaihi fa aslam. Syaitanku kafir, kemudian Allah membantuku, dia jadi Islam. Jadi korinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi apa? Islam. Intinya ini ada beberapa keistimewaan Nabi yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi sebelumnya. Bahkan kata Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala, Abu Sa'id An-Naisaburi menulis dalam kitabnya Syaraful Mustafa bahwasanya keistimewaan Nabi dibandingkan nabi-nabi yang lainnya sampai 60 keistimewaan. Wallahu taala alam, saya juga belum pernah lihat buku ini. Ini dalil kata para ulama bolehnya seorang menyebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia dalam rangka untuk bersyukur, bukan untuk sombong. Dalam rangka untuk bersyukur, bukan untuk sombong. Ingat, bentuknya sama-sama menyebut kenikmatan yang Allah berikan. Tetapi satu menyebutnya karena bersyukur, yang satu menyebutnya karena sombong. Ya. Alhamdulillah saya diberikan ini, alhamdulillah, muji. Satunya alhamdulillah, tapi alhamdulillah saya punya ini, saya punya ini, saya punya ini, sombong. Dan itu bisa dilihat dari raut wajah, ketahuan orang itu menyebutnya bersyukur atau apa karena angkuh dan sombong. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, adapun nikmat Rabbmu maka sebut-sebutlah. Terakhir saya sedih melihat pertanyaan begitu banyak ya. Tidak dijawab bagaimana rasanya? Ya, mau dijawab waktu sudah habis ya. Gimana solusinya? Jawab 3 perwakilan ya.
Sedih juga ya. Ini lagi nyusul lagi. Ustaz, hukum air bekas aliran air AC gimana? Masya Allah. Kalau naik bis kereta lebih baik tayamum atau pakai air AC? Kalau air bekas AC dia suci, dia tidak apa? Tidak, tapi ya. Kalau antum tanya air AC suci atau tidak, saya jawab suci. Kecuali ternyata ada najis di situ. Tapi hukum asalnya tidak ada. Ya. Tapi saya aja nggak berpikiran untuk pakai air AC. Kalau memang repot air hanya untuk minum atau air terbatas tidak bisa untuk berwudu, maka tayamum. Maka tayamum. Tapi kalau ada air misalnya di kereta, jalan masuk ada air, kita bisa berwudu dalam air, dalam WC misalnya, maka tetap harus berwudu. Sama dengan di pesawat. Di pesawat ya, kalau boleh berwudu kita berwudu. Tapi kalau ternyata petugas melarang, ya, misalnya karena becek dan yang, karena saya pernah mengalami seperti itu. Kita mahasiswa waktu pulang dari Saudi menuju Indonesia, semuanya mau berwudu semuanya mahasiswa, semuanya ustadz. Kemudian semuanya mau berwudu di pesawat. Akhirnya banjir karena ada yang berwudu, kemudian tumpah-tumpah, akhirnya dimarah, ditegur, tidak boleh. Ya kalau sudah tidak boleh, tayamum. Ustaz kalau enggak ada debu, ya enggak usah pakai debu. Langsung sholat aja. Nanti kita bahas bagaimana kalau tidak ada air dan tidak ada debu. Ya, nanti ada pembahasannya. Tapi selama bisa untuk bertayamum maka harus bertayamum. Ustaz, bagaimana hukum mandi junub jika tidak ada air? Jadi saya lupa bahwasanya tayamum itu mewakili wudu dan mewakili junub. Sama pelaksanaannya. Jadi kemudian mukulkan, nanti akan bahasnya tapi sekarang saya hanya kasih mukaddimah saja. Mukulkan tangan di tanah, kemudian dikebaskan bismillah, kemudian wajah, kemudian tangan. Adapun mana wajah dulu tangan dulu ada khilaf dengan para ulama. Tapi dalam hadis Ammar bin Yasir begini, kemudian wajah sekali, kemudian tangan kiri mengusap telapak atas tangan kanan mengusap telapak atas tangan kiri. Sudah selesai. Ya. Sudah selesai. Itu bisa mewakili wudu, bisa mewakili apa? Mandi junub. Kalau seorang mandi junub tidak ada air, ya, maka dia boleh bertayamum. Ustaz, mana pendapat yang lebih rajih untuk turun ketika sujud? Tangan dulu atau lutut dulu? Intinya dua-duanya boleh. Ya, Ibnu Taimiyah mengatakan ijma ulama, bahwasanya turun dengan tangan boleh, turun dengan sujud dengan lutut terlebih dahulu boleh. Hanya saja para ulama khilaf mana yang lebih afdal, apakah lutut atau sujud terlebih dahulu. Adapun hadis-hadis yang datang wallahu alam bisawab, dua-duanya hadisnya dhaif. Baik yang melarang meletakkan tangan terlebih dahulu atau yang melarang meletakkan lutut terlebih dahulu, dua-duanya dhaif dan ini dhaifkan oleh sebagian ulama, sehingga yang terbaik bahwasanya mana yang mudah bagi seseorang, ya. Adapun kalau kita pendapat jumhur ulama berpendapat lutut terlebih dahulu baru kedua tangan. Insyaallah nanti akan kita bahas mungkin satu saat ya tentang salat secara detail, ya. Karena saya alhamdulillah baru selesai nulis buku bekal salat, ya. Mudah-mudahan Januari nanti sudah bisa jadi aplikasi, antum bisa lihat di aplikasi. Termasuk masalah-masalah khilaf seluruhnya, masalah jari digerak-gerakkan, masalah sedekap, masalah tangan di mana. Ya, mudah-mudahan cepat selesai, tapi sekarang dalam proses pembuatan aplikasinya, mudah-mudahan segera selesai. Demikian saja kajian kita. Mohon maaf ya. Terus terang saya sedih tidak bisa jawab ini seluruhnya ya. Tapi qadarullah, apa boleh buat ya. Kalau kita jawab juga kasihan saya ya. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.